Nakalan remaja. Seolah isu yang nggak pernah surut, selalu muncul dari waktu ke waktu, dan bahkan meningkat. Belakangan ini aja banyak banget kasus remaja yang muncul dari layar kaca dan di dunia maya. Itu baru yang muncul ke permukaan. Dan di bawah itu pasti banyak banget kasus-kasus kenakalan remaja yang makin hari justru makin menjadi. Nah, di tengah-tengah itu semua, justru ada satu narasi yang sering kali kita dengar, satu narasi yang mungkin bisa jadi faktor kenapa kenakalan remaja itu masih ada di tengah-tengah kita saat ini. Yaitu narasi pewajaran atas kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Narasi-narasi seperti, wajarlah namanya juga anak muda, wajarlah masih kelahi, wajarlah masih tawuran, dan lain-lain. Statement-statement pewajaran perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja ini nggak jarang kita dengar. Nah, sikap pemakluman karena kita remaja ini menurut saya nggak banget untuk kita lakukan. Karena kalau kita terus-menerus memaklumi kesalahan remaja yang bahkan sebagiannya masuk ke dalam kategori kriminalitas dan jelas melanggar syariat, justru lama-kelamaan remaja kita yang akan rusak. Nah, karena itu teman-teman semua, di Ruang Mahasantri edisi monolog pertama kali ini, bersama saya Ahmad Fadli, kita akan bahas satu isu, yaitu jebakan dari kata remaja. Oke, kita mulai dari kata remaja. Remaja sendiri menurut istilah dari beberapa definisi, yaitu adalah fase setelah anak-anak dan sebelum dewasa. Jadi bisa dibilang pradewasa. Nah, untuk umurnya beda-beda. Menurut WHO, remaja itu ada di rentang umur 12 sampai 24 tahun dan belum menikah. Karena kalau orangnya udah nikah, itu dianggap sudah dewasa. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, remaja itu ada di rentang umur 10 sampai 19 tahun. Jadi kita bisa katakan bahwa remaja itu ada di rentang umur 10 sampai 24 tahunan. Dan faktanya di umur segitu kita memang lagi masa percobaan dalam menjalani kehidupan. Sehingga akhirnya banyak dari kita yang melakukan kesalahan-kesalahan ya karena memang baru mencari pengalaman. Dan hal inilah mungkin yang menjadi dasar dari sikap pemakluman masyarakat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para remaja. Nah, dalam Islam sendiri nggak ada istilah remaja. Bukan karena di Al-Quran nggak ada kata remaja. Tapi kalau misalkan kita merujuk pada Al-Quran, contoh surat Ghafir ayat 67, di sana dipaparkan bahwa setelah fase anak-anak itu masuk ke fase dewasa. Artinya apa? Dalam Islam ada tolak ukur di mana seseorang itu sudah mencapai fase kedewasaan. Yang dalam Islam istilahnya itu adalah baligh. Nah, by the way, dalam Islam, baligh atau tanda kedewasaan seseorang itu ditandai dengan munculnya tanda biologis, seperti keluar sperma untuk laki-laki dan haid atau menstruasi untuk perempuan. Atau seseorang bisa dianggap sudah baligh, sudah mencapai fase kedewasaan ketika berumur 15 tahun, walaupun tanda biologisnya belum muncul. Artinya apa? Dalam Islam, walaupun ada istilah remaja, itu hukumnya di mata Islam sama seperti orang dewasa, dari segi tanggung jawab, segi aturan, dan dalam hukum Islam, pandangan antara remaja yang sudah balik dan orang dewasa itu sama. Sehingga tidak ada istilah pemakluman untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh remaja. Apalagi kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum syariat. Karena secara akal, orang yang sudah balik atau mencapai fase kedewasaan itu dianggap sudah mampu untuk memahami syariat. Dan akan dihukum ketika melanggar syariat. Kecuali orang yang menderita gangguan jiwa, orang gila contohnya. Gak salah jika dikatakan kalau masa remaja ini adalah masa penuh eksperimen dan pencarian jati diri. Tapi pemakluman atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh remaja itu bukan satu hal yang harusnya kita lakukan. Karena teman-teman semua, kalau misalkan kesalahan-kesalahan ini terus dimaklumi, akhirnya bukan yang jadi benar, justru akan jadi semakin salah. Dan kesalahan-kesalahan tadi justru bisa menjadi satu hal yang sangat fatal. Misalkan kita ambil contoh ada remaja yang tawuran. Dengan dalih bahwa mereka itu masih remaja dan akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut dimaklumi, akhirnya terjadilah tawuran tiap tahun yang memakan semakin banyak korban sampai saat ini. Maka dari itu, dalam fase remaja ini, kesalahan berupa bentuk kenakalan itu mungkin banget terjadi. Tapi jangan sampai kita anggap hal itu sebagai satu hal yang wajar. Justru anggap itu sebagai hal yang gak wajar dan perlahan harus kita rubah. Dan itu berlaku untuk kita semua.
Karena jika perilaku ini dianggap wajar atau normal oleh kita dan orang-orang Indonesia pada umumnya, hal inilah yang justru akan memperbesar kemungkinan kenakalan remaja ini menjadi satu hal atau kebiasaan yang sulit dirubah nantinya. Dan akan menjadi masalah yang besar ketika remaja melakukan hal yang salah, kemudian dimaklumi dan pemakluman itu terus berlanjut, apalagi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan atau syariat. Akan sulit bagi mereka untuk memahami batasan aturan dan syariat yang gak seharusnya mereka lewati. Intinya, jangan pernah menjadikan kata remaja ini sebagai alasan untuk membenarkan perilaku buruk yang anak-anak seusia kita lakukan. Terutama bagi kita yang sudah balik, selalu ingat dosa dan perhatikan bahwa setiap perbuatan kita itu ada tanggung jawabnya, teman-teman semua. Yang lama-kelamaan membuat semakin banyak orang itu tersesat. Tapi yang paling penting untuk kita sekarang adalah jangan pernah bosan untuk belajar. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan agama. Karena hal-hal yang seperti inilah yang justru hanya akan kita dapatkan ketika kita belajar. Dan itu semua untuk kebaikan kita. Itu saja pembahasan kita pada konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.